Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan menurut kita atau menurut saya pribadi adalah sebuah usaha sadar untuk memanusiakan manusia. Namun, menurut Ki Hajar Dewantara dan konsepnya, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembang anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lanjut pada pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Di sini ada 3 hal yang saya dapatkan atau bisa saya jelaskan. Yang pertama, yaitu murid adalah seorang anak yang polos dan sedang belajar di sekolah untuk mendapatkan ilmu dari guru-gurunya. Kemudian yang kedua, pembelajaran merupakan sebuah transfer ilmu dan pengalaman dari guru ke murid dengan bantuan berbagai media dan sarana yang tersedia. Kemudian yang ketiga, murid yang belajar artinya murid yang memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang diajarkan oleh guru di kelas. Ini adalah pemahaman saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Namun hal ini tidak sesuai. Ya, tidak fatal-fatal, tapi ini tidak sesuai dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya mempelajari modul, lalu muncul pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Sudut pandang pertama terhadap murid. Murid bukanlah selembar kertas kosong yang belum mengerti apa-apa ketika di sekolah. Mereka telah membawa pengetahuan dan pengalaman dari luar sekolah. Yang kedua, sumber belajar murid sejatinya tidak hanya pada guru, namun lingkungan sekitarnya juga menjadi referensi yang cukup kompleks. Dan yang ketiga, tujuan belajar murid sesungguhnya bukan hanya pada nilai angka, namun untuk kemuliaan dirinya di masa mendatang. Kemudian, yang berikutnya adalah sudut pandang terhadap peran pendidik. Yang pertama, mendidik murid itu sebuah tuntunan dan tidak bisa instan. Yang kedua, setiap pendidik hendaknya memperhatikan kodrat tumbuh kembang setiap murid dan mengemas pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, sebagai pendidik sebaiknya kita bisa menggunakan berbagai pendekatan yang pada intinya adalah berpusat pada murid atau pembelajaran yang menghamba pada murid. Hal ini bertujuan supaya kita bisa lebih memahami para murid-murid kita. Nah, kemudian apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 3 hal. Yang pertama, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan siswa. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai sarana pengembangan karakter siswa. Dan yang ketiga, menjadikan kelas sebagai taman belajar yang bisa memaksimalkan bakat-bakat yang dimiliki setiap murid. Nah, di akhir saya ingin mengutip kembali kata-kata atau motivasi dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu.